Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Ya. Bismillah. Qala muallif hafizallahu ta'ala. Ya, kita sudah membahas tentang masuk kepada pembahasan makhraj ya. Tafadhol. Mungkin istidad lil ikhtibar. Ya. La halaqatuna. Antum wa ikhtibar filail pada isya. Wa fadlan qul ila fadlan. Hadzal lail. Oke, bismillah. Ya. Bismillah. Definisi huruf dan cara terbentuknya huruf di dalam organ-organ suara manusia. Definisi huruf. Huruf adalah suara yang bertumpu pada makhraj, tempat keluarnya suara, yang terwujud atau diperkirakan. Ya, itu definisi dari huruf. Ya, suara yang bertumpu pada makhraj. Jadi memang ada tumpuannya nih. Ya, gimana cara mengucapkan la? Berarti tumpuannya ujung lidah ya menempel di gigi di atas, ujung gigi di atas. Za. Nah, keluarlah huruf ta ya, ta dan sebagainya. Terus makhraj terwujud misalnya huruf dal. Itu dal. Oke, terus B. Makhraj diperkirakan, misalnya alif mat. Oke, alif mat karena itu kan panjang ya. Panjang, nanti panjang itu diperkirakan. Pokoknya kalau 2 harokat seperti diayunkan. Kayak gitu. Nanti kalau lebih dari itu berarti lebih dari 2 harokat panjangnya. Gitu. Terus cara terbentuknya huruf di dalam organ-organ suara manusia. Pertama, huruf-huruf sukun. Huruf-huruf sukun keluar karena benturan antara 2 ujung organ suara. Misalnya, mim sukun terjadi karena bertemunya 2 bibir. Oke, ini huruf sukun yang mati ya. Maksudnya mati adalah huruf vokalnya ya diakhiri huruf konsonan. Kalau konsonan kan selain a i u e o. Kalau vokal kan a i u e o. Nah, huruf sukun itu yang diakhiri huruf konsonan. Mim, am. Nah, bertemu kan 2 bibir. Nah, bertemu. Oke, terus kedua, huruf-huruf berharakat. Huruf-huruf berharakat keluar karena 2 ujung organ suara yang saling menjauh, diiringi makhraj asli harakat. Ma, mu, mi. Ma, mu, mi. Nah, jadi kalau huruf berharokat kebalikannya. Kalau sukun itu nutup, misal seperti mim, am. Kalau misal berharokat berarti membuka. Yang tadinya nutup membuka. Ma, mi, mu. Nah, gitu ya. Ma, mi, mu. Gitu. Jadi kebalikannya. Kalau sukun nutup, kalau berharokat membuka. Tapi sesuai dulu makronya dulu. Mim sini. Ma. Oke. Itu. Kalau mudah ini ya. Jadi pahami. Oke, terus selanjutnya. Yang ketiga, huruf-huruf mad panjang atau dan panjang, lin lunak
Keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan. Diiringi terbukanya mulut saat melafalkan alif dan lidah berada di tempatnya. Oke. Lidah berada di tempatnya, jadi tidak ada ini. Wa. Lidahnya nggak bergerak. Wa gitu ya. Wa. Itu. Oke, dan ini juga khair. Khairum. Lidah tidak bergerak, jadi pada tempatnya semula. Kayak gitu. Lunak ini sama dengan tipis bukan? Lunak atau ringan. Ringan. Khair itu loh. Soif. Nah itu lin. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya huruf-huruf mad panjang dan lin lunak keluar karena getaran para pita suara di dalam tenggorokan diiringi penggabungan dua bibir saat melafalkan wawu disertai naiknya bagian lidah paling dalam. Oke, kalau ini yang waw. Ini yang waw. Terus setelahnya huruf-huruf mad panjang atau lin lunak dan lin lunak keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan diiringi penurunan rahang mulut bagian bawah disertai naiknya bagian tengah lidah saat melafalkan ya. Ya yang mad. Jadi bi, fi, mi. Nah, jadi semuanya ketiga ini tuh 2, 3 ini alif, ini wawu, ini ya kayak gitu. Ini pengucapan mencakup tenggorokan dan mulut 3 ya. Oke, jadi rongga dalam. Terus perhatian, huruf-huruf mad panjang dikaitkan dengan seluruh aliran suara dalam karena huruf-huruf tersebut keluar dengan tekanan. Keluar dengan tekanan suara paling sedikit sehingga 1. Lidah berada di posisinya saat melafalkan alif. Oke, terus alif ini A ya maksudnya. Alif itu ya yang enggak ada harokatnya. Oh yang panjang. Terus, bagian tengah lidah terangkat saat melafalkan ya. Jadi tengah lidahnya ngangkat gitu. Oh yaitu karena karena untuk panjangnya fathah. Ya. Kalau misal lidah nggak terangkat sedikit agak sulit. Memang ini apa namanya kayak normal nanti akan terangkat sendiri. Oke. Bagian ujung 3. Bagian ujung lidah terangkat saat melafalkan waw serta menggabungkan dua lidah. Ya. Kalau ini panjang Oke, jadi dengan kita tidak sadar ya otomatis nanti akan bergerak sendiri. Jadi memang enggak seperti posisi alif. Kalau alif udah jelas. Lidah berada di bawah. Gitu. Kalau yang posisi ya sukun atau wawu sukun yang jadi panjang, jadi mad, nanti lidahnya bergerak ya. Oke, terus selanjutnya wawu dan ya yang bukan mad dikaitkan pada makhraj masing-masing karena tekanan suara pada keduanya lebih banyak daripada saat dibaca panjang. Wallahu a'lam. Dan
ya yang bukan mad dikaitkan pada makhraj masing-masing. Nah, kalau wawu sama ya, kalau sukun, nah maka dia jadi, kalau sukun terus kemudian huruf sebelumnya berharokat yang munasib atau yang sesuai. Gimana sesuai? Kalau wawu sukun berarti sebelumnya domah. Bu kayak gitu. Iya. Kalau ya sukun berarti sebelumnya kalau tadi wawu sukun sebelumnya domah. Bu. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh, betul. Bi kayak gitu. Tapi ketika tidak berharokat, maka sesuai makhrajnya. Bukan ini lagi, bukan rongga dalam lagi. Dia sudah ngikutin makhrajnya. Misal wawu, mana wawu? Waw bibir, wa dua bibir, wa. Kalau ya tengah lidah. Itu nanti makhrajnya beda lagi kan? Ya. Nah gitu. Jadi kalau wawu sama ya ketika sukun makhrajnya rongga. Kalau mad itu. Tapi kalau wawu sama ya yang berharokat, maka makhrajnya nanti ngikutin makhraj aslinya. Oke, sekarang kita masuk pada tenggorokan. Kalau tadi sudah paham ya rongga ya. Rongga itu ya hanya apa namanya? Ruang-ruang kosongnya. Ya, yang ada pada mulut. Ya. Oke, terus tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat 3 makhraj huruf. Di dalam tenggorokan terdapat 3 makhraj untuk 6 huruf. Pertama, bagian tenggorokan paling dalam, makhraj hamzah dan ha. Kedua, bagian tengah tenggorokan, makhraj ain dan ha. Ketiga, bagian tenggorokan paling luar, makhraj ghain dan kha. Oke. Ya, jadi kalau tenggorokan bagi 3, bawah, tengah, atas. Ya. Kalau bawah hamzah dan ha. A ha a ha a ha. Ha ha a ha ha a ha a ha a ha. Oke. A ha a ha a ha. Oke. Kerasa? Wah, latihannya harus sering. Betul, memang ini mah emang harus latihan sering. Oke. Terus yang kedua, ini mufradat bisa ditinggal dulu nih. Enggak sih. Itu mah alasan aja. Waw dan Terus yang kedua, yang tengah ain sama ha. A ha a ha a ha. Ha a 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 ha ain ha a ha ha ha. Kalau ha kan gampang. Kalau ha gampang. Kalau aha gampang ya. Kalau ha. Kalau enggak ha susah. Ya, oke, itu yang tengah. Itu tengah. Sambil dirasakan ya. Terus yang paling atas. Kho dan kho go 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 kho go. Oke, nanti di rumah ulang-ulang terus kayaknya nih. Wah, iya ini. Udah sampai sini aja dulu. Oke, ini paling sekarang penjelasannya aja. Ya, ini bagian pertama. Ini lidah besok aja, jangan kebanyakan. Iya. Ya, ini bagian pertama. Yuk, paling dalam. Bagian tenggorokan paling dalam. Bagian tenggorokan paling dalam, daerah pita suara adalah makhraj huruf hamzah dan ha. Udah. Udah, terus? Hamzah sukun. Keluar ketika 2 pita suara merapat. Hamzah berharakat keluar ketika 2
pita suara saling menjauh. Dan H keluar ketika dua pita suara sedikit mengembang. Ini gambarkan nih pita suaranya. Gak bisa katup. Gak bisa ngerasa juga. Iya kan? Iya, kita nggak bisa ngelihat juga. Gimana? Tapi kita bisa ngerasakan. Ya intinya ketika huruf itu kita ucapkan berharokat, ya otomatis katupnya buka. Ya. A. Tapi kalau misalnya kita sukunkan, misal A, ketekan. tutup tuh kan, tutup berarti. Ba, ta. Iya. Atau min syai. Min syai. Iya, ada syai. Dia menutup. Nah kan? Menutup aliran udara ya. Jadi akhirnya kayak ini ya. Gitu ya. Oke. Insyaallah mudah. Tinggal prakteknya saja. Iya, teorinya mah mantap ya. Yang kedua, bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan, katup pangkal tenggorokan adalah makhraj ain dan ha. Ya. Ain dan ha. Nah, tidak ada getaran dikit. Ha ya, lembut. Ain dan ha, lembut. Ha. Rahman. Oke. Rahmanirrahim. Oke. Terus yang ketiga, bagian ketiga, tenggorokan paling atas, daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging adalah makhraj gha dan kha. Gha dan kha. Oke. Ini tenggorokan sampai sini. Ya, yang banyak lidah ada 10. Wow. 10. Mau lanjut? Serah. Waktunya masih ada? Ya mungkin sampai sini aja dulu. Oke. Ada pertanyaan? Enggak dulu. Pertanyaannya ntar kalau udah dipraktek. Siap. Karena nggak tahu apa-apa juga. Apa mau ditanya? Ya, yang penting istiqomah sedikit-sedikit. Ya, berarti hari ini kita bahas tentang makhraj, sudah masuk makhraj ya. Amin. Makhraj apa namanya? Rongga dalam. Rongga itu namanya dalam bahasa Arabnya al-jauf. Al-jauf. Nah, gitu. Ya, al-jauf sama tenggorokan itu al-halq. Nah, makanya nanti ketika sudah masuk nun sukun ada namanya idhar halqi. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq ini yang 6 ini. Kenapa kok idhar kok idhar terus halqi? Idhar kan artinya apa? Idhar jelas. Idhar itu jelas, halqi tenggorokan, jelas tenggorokan. Maksudnya apa? Jadi kalau nun sukun sama huruf yang di tenggorokan kira-kira jaraknya dekat atau jauh? Jauh. Nah, itu jadinya jelas. Semakin jauh semakin jelas. Begitu. Oke, itu saja. Siap. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Awas ada ini. Ya, tomcat apa nih di baju. Oke ini. Ini tuh apa? Yang terbang tapi dia yang ini sayapnya. Laron. Ya bukan, satu lagi. Dia punya terbang tuh. Kalau udah segede, dia berusaha untuk patahin sayapnya. Oh gitu. Iya, ntar nggak tahu mau jadi apa dia. Iya. Nggak mau ada lagi tuh, nggak tahu. Dia mau proses jadi lagi. Baru ya. Jadi mungkin jadi semut ya, jadi apa? Setelah kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.